Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratul kiram, al ulama al aizza wal habaibil ahibba, yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para kiai, para habaib yang malam hari ini kebetulan hadir di tengah-tengah kita, para kiai, para habaib, yang juga saya hormati beliau Habib Husin Al-Habsyi dan juga Kiai Haji Safiuddin Ibn Almarhum ila rahmatul qayyum Kiai Subandi beserta saudaranya Kiai Samsul Romli. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan para habaib, para kiai, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan insya Allah ditambah derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati Khadimul Majlis Al-Ustadz Ahmad Naufal. Benar ya? Tidak salah kan? Iya. Ini luar biasa ini. Guru kita masih muda, ganteng lagi. Ganteng gak bu? Kok gak ada yang ngambil mantu bu? Hah? Oh, ustadznya gak mau. Berarti anaknya ibu kurang cakep. Iya. Kita doakan mudah-mudahan guru kita sehat walafiat, zahiran wa batinan, dan insya Allah cepat dapat jodoh yang solihah. Amin ya rabbal alamin. Iya. Dan juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, para sepuh, para kesepuhan semuanya, dan juga yang saya hormati Bapak Lurah Selat Panjang ya. Selapanjang, Selapanca, ah? Oh Pajang, Selat Pajang, iya ya. Mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat, tidak bisa menyebutkan namanya. Insya Allah Bapak Lurah kita juga diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW-nya ada semua, komplit. Ya, Masya Allah. Dan juga yang saya hormati panitia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau milad ya. Milad kelima daripada majelis salawat berjanji Darul Ikhlas. Nah, kita doakan mudah-mudahan majelis ini mudah-mudahan istiqomah sampai nanti yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati panitia, ada panitianya kan? Komplit ya. Panitia, ketua panitia siapa ini? Oh nggak ada. Jadi panitia bentuk sendiri, nggak ada ketuanya ya. Oh anak muda. Oh antum ketuanya. Oh kok nggak pakai itu? Pakai apa itu? Oh makanya nggak kelihatan ya. Ketua panitianya juga muda juga. Orang tuanya ini kemana semua ini? Hah?
Oh istirahat semua. Oh ganti generasi ya, masya Allah. Luar biasa ini. Perumahan Gading Permai apa? Gading Kisoka. Ya nggak apa-apa bu, salah-salah sedikit bu. Iya, nggak usah diprotes bu. Apa kata saya sudah malam hari ini ya? Mudah-mudahan panitia kita doakan apa yang diupayakan, diusahakan sehingga terlaksana acara yang luar biasa ini. Mudah-mudahan diganti pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan yang insya Allah dimuliakan Allah, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kaum muslimin wal muslimat, ahbabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah takdirkan kita berkumpul di majlis yang penuh keberkahan ini. Majlis yang mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang mengundang mahfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diragukan lagi majlis ini adalah majlis insya Allah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bubar dari tempat ini, mengangkat tubuh kita pulang ke rumah masing-masing. Ada yang berteriak dari langit, malaikat Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Qad bilat sayyiatikum hasanat. Sekarang kalian yang hadir, dosa-dosa kalian, keburukan kalian diganti kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi harus ikhlas bu, datangnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas enggak kita? Kalau ikhlas kan bawa berkat ini. Bawa berkat enggak kita? Enggak nunggu berkat enggak? Bawa berkat sendiri-sendiri. Lu katanya ikhlas, iya. Kalau gitu ini siap ya bu ya, 2 jam kuat ya bu ya. Nggak ada yang hatinya ada ngedumel, nggak ada ya. Jangan bohong ini. Ini acara mulia ini disaksikan Allah Subhanahu wa taala. Saksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Saya lihat sudah modelnya udah lemes semua ini. Ini ya kelihatan ini. Makanya kalau acara-acara seperti ini harus semangat kita bu. Ya, semangat nggak kita? Perut belum lapar, belum lapar, belum ya? Belum ngantuk, belum? Bener ini. Kalau misalkan nggak dapat berkat nggak apa-apa bu, nggak dapat makan nggak apa-apa bu. Alhamdulillah. Berarti nggak usah dikasih berkat pulang ya. Lo katanya ikhlas. Udah dibagi duluan. Wah kalah kita ini ya. Iya pinter ini. Jadi minta berkat dulu ya. Kalau nggak dikasih berkat dulu nggak hadir kita. Nggak hadir. Hadirlah ya. Jadi kalau istilahnya orang minta DP dulu kita ya. Panjer dulu ya. Yang penting insya Allah acara ini barokah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita syukuri adalah yang paling khusus adalah nikmat iman dan Islam yang diberikan Allah kepada kita semuanya, sehingga kita dapat menikmati manisnya rasa iman, manisnya senangnya kita kepada Allah dan Nabi-Nya. Dan insya Allah itu adalah modal kita sampai nanti kita menjelang ajal mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada manusia yang agung, manusia yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang malam hari ini kita peringati hari lahirnya. Ya, padahal ini sudah kebabas kita ini. Bukan Rabiul Awal lagi, sudah Rabiul Tsani. Ya bu, tapi nggak apa-apa karena anda tadi semangat. Iya, nggak ada istilahnya maulid ini terbatas di bulan Rabiul Awal saja. Iya, baca sirah Nabawi, peringatan kelahiran Nabi, senang dengan cerita-cerita Nabi.
Itu tidak mesti harus di bulan Rabiul Awal. Setiap hari, setiap saat itu dikatakan tidak bisa kita membalas kebaikan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini, yang sederhana ini bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan saya ingat Bu, karena manusia atau umat Nabi Muhammad ini wajib bersyukur kepada Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita dapat hidayah, ya, petunjuk dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la tahdi ila siratul mustaqim, katanya. Sesungguhnya kalian ini dapat hidayah untuk jalan nanti kita di siratul mustaqim, supaya kita selamat berkat hidayah dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi sayangnya kita ini nggak bisa balas. Ya, nggak bisa balas terima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi juga nggak pingin balasan dari kita. Nabi itu yang penting kita ini mentaati Nabi Muhammad SAW, mencintai Nabi Muhammad SAW, berikut mengikuti sunnah-sunnah yang telah Nabi perintahkan kepada kita semuanya. Maka saya tadi ngomong, mudah-mudahan nggak lupa itu. Ada ungkapan itu. Wa innaka la tahzi binabiyyika ya Fattah walau ji'tuhu bil ainil sa'iri. Yang artinya begini, kita ini, kalian, kamu semuanya, Anda semuanya belum bisa membalas Nabi Muhammad SAW. Walau ji'tuhu, meskipun kamu datang kepada Nabi Muhammad, misalkan datang ke Madinah kita, kaki, bukan kaki yang buat jalan ini, mata untuk berjalan ke Madinah, ya, al-aini sa'iri, berjalan, mata kita dipakai jadi kaki, belum bisa membalas daripada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini saya anggap mudah-mudahan bisa membalas Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Bisa dimengerti Bu? Bahasa saya bisa dimengerti? Understand? Mana sih ngomongnya? Understand? Nah gitu kompak dong. Masa understand 10? Iya. Belajar maju dikit Bu, iya. Maju dikit lah, iya. Nggak usah jauh-jauh. Potongan kita ini nggak bakal bisa maju ini. Iya, nggak jauh-jauh, bingung kita Bu. Apalagi yang sudah tua, usia 40 ke atas, ya. Lupa Bu pikiran kita ini. Urusannya dunia saja kita ini, ya. Ribetnya urusan rumah tangga, ya. Urusan suami, urusan anak, begitu kan Bu? Saya heran ini perumahan kok banyak perempuannya ini. Lakinya sedikit ini. Ngeri padahal Bu. Bahaya ini. Bahaya banyak wanita ini. Kenapa? Kalau sudah banyak wanita ini dekat sama kiamat Bu. Jumlahnya wanita ya sama laki nggak imbang, jauh. Ini berarti tanda-tanda alamatus saah, ini datangnya kiamat. Lah iya. Ada yang mengatakan kalau sudah wanitanya 50 bandingannya satu laki-laki maka kiamat itu Bu. Maka supaya lama nggak kiamat, ya Bu, saya kasih jalan Bu. Kepingin kiamat cepet apa lambat? Kepingin kiamat ini lama apa mau sebentar lagi? Bener ya? Harus ridho ini. Lah iya. Jumlah Anda ini terlalu banyak. Makanya harus dikawin-kawinin. Langsung saja bapak-bapak ini mana nih, sedikit sekali bapak ini Pak. Di belakang. Iya. Enggak, kayaknya masih banyak perempuan, saya yakin ini ya. Subhanallah. Aku yakin ya. Ini banyak sudah menikah apa gadis di sini nih?
Masa gadis semua ini Bu? Kelihatan udah kawin semua ini. Gak mau dibilang tua, masih bilang gadis lagi. Ya dah. Ya Bu, jadi kalau sudah perbandingannya jauh Bu, itu alamatus sa'ah Bu. Iya. Jadi yang 49 daripada kaum wanita ini yang bingung kemana Bu. Iya kan? Jadi saya tadi kan ngomong harus ridho kita ini Bu. Katanya pingin kiamatnya lama, maka Anda harus berbagi Bu dengan wanita yang lain. Ya udahlah, repot ini ya. Ya ini sifat wanita Pak. Sifat wanita tidak mau berbagi. Iya, berbagi suami maksudnya Bu ya. Mau tanya bapak-bapak, ada yang istrinya 2 Pak? Ngaku aja gak apa-apa Pak. Ibu jauh jawab Bu. Saya nggak tanya ibu ini, bapak-bapak. Ada yang istrinya 2 Pak? Loh, kepingin tapi kepingin kawin 2 Pak, kepingin ya? 5? Nggak boleh 5 Pak, 4 Pak batasnya. Ya udahlah. Lanjut apa enggak ini? Ya. Alhamdulillah malam hari ini meriah sekali, gembira sekali kita. Iya. Gembira enggak kita? Kenapa kita gembira? Loh, Anda ini gembira kenapa? Kan ada alasan. Kalau saya dapat duit, gembira pantas. Oh, saya dapat hadiah Habib, gembira, pantas. Nah, kita gembira malam ini karena apa ini? Ada Habib ya. Gembiranya kita karena malam hari ini kita merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Gembira kita karena dilahirkan Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita. Ini gembiranya kita. Gembira enggak? Alhamdulillah. Maka beruntung manusia apabila atau makhluk ini selalu bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kegembiraan kita juga menjadi kegembiraan Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya. Sehingga kalau Nabi Muhammad gembira, kita semuanya nanti akan mendapatkan syafaat yang besar di sisi Allah berkat kita gembira, Nabi Muhammad gembira dengan kita. Nanti di yaumil qiyamah kita akan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Surga, ya Bu, kepima surga Bu. Bapak mau surga Pak? Kepinginnya ini kepingin bener apa cuman kepingin di bibir saja? Loh, surga Bu luar biasa. Surga Bu nggak bisa kita bayangkan. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala hadar ala galbin basar. Mata ini, penglihatan kita belum pernah melihat seindah, sebagus, semewah seperti surga. Anda mungkin pernah melihat istana yang besar, istana yang bagus, yang mewah. Misalkan ada kita pernah dengar istana Taj Mahal. Tahu Taj Mahal Bu? Di mana? Pernah ke sana? Berarti nggak tahu. Cuma dapat kabar saja. Iya kan? Anggap sudah tahu lah. Iya. Taj Mahal ini luar biasa Bu. Sedunia mengakuin bahwa bagus. Itu nggak ada apa-apanya. Sekuku ini Bu. Iya. Kalah dengan surga. Mata ini nggak pernah melihat. Wala udunun sami'at, telinga manusia, makhluk belum pernah mendengar kenikmatan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah kita mendengar suatu kabar gembira atau berita yang luar biasa yang di situ tidak ada sebanding dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala khatara ala qalbin basar. Dan hati pikiran kita tidak bisa membayangkan bagaimana indahnya surga, mewahnya surga, di situ makanannya enak. Iya, bapak-bapak ini yang masuk surga, mudah-mudahan masuk surga semua ini.
dapat bidadari yang cantik. Iya Pak, mudah-mudahan senang bidadari Pak. Kalau urusan perempuan cakep ini perempuan ya, paling pas bapak-bapak ini ya. Bidadarinya cantik di sana Pak. Dan mohon maaf bidadarinya nggak pernah dandan Pak. Bukan seperti istri kita. Tidur nggak tidur Pak. Iya, cantik terus Pak bidadari ini Pak. Kalau istri kita kan harus dandan dulu, benar nggak? Ibu dandan tak tadi Bu? Pakai bedak Bu? Ini pakai bedak kayak begini Pak. Gak menghina Bu, ini kenyataan. Iya. Di surga Pak, iya. Dan kita tidak ibadah lagi. Surga ini cuma 2 saja Bu. Tugas kita ini apa? Kalau nanti di surga apa yang kita lakukan cuma 2 saja. Udah nggak ada perintah lagi tuh sholat, puasa nggak ada, apalagi sholawatan nggak ada Bu. Surga ini cuma 2 saja, makan sama tidur. Makan, enak nggak? Di dunia saja enak, apalagi surga. Tidur itu maksudnya tidur bukan tidur Bu, tidur seperti kita, tidak. Tidur dengan, kalau laki-laki tidur dengan perempuan Pak, dengan bidadari Pak. Anda nanti akan mendapatkan bidadari yang taat kepada Nabi Muhammad SAW, yang taat perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa uzlifatil jannah lil muttaqin, kata Allah. Dan surga diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa kepada siapa? Allah Jalla Jalaluhu wa azamatuhu. Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut malam hari ini kita mencintai Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita masuk surga dan dianggap seorang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Maka sayang Pak, tidak kepingin kita cepat ke surga Pak. Sudahlah Pak, masalah kita banyak di dunia ini Pak. Problem kita, keruwetan kita ya. Ada apa Anda senang dengan keruwetan Pak? Anda masih sayang dengan apa? Kerepotan-kerepotan di dunia. Mendingan kita ini cepat-cepat kiamat, cepat masuk surga. Setuju nggak? Loh, kalau Anda sudah meninggal Pak, ya mudah-mudahan panjang umur semuanya. Kita ini kan punya utang nggak Bu? Utang kita bebas Bu, enak nggak? Nggak bayar lagi kita Bu. Masa mau orang mati mau ditagih utangnya, tagih di kuburan? Nggak mungkin kan? Ya kan, tanggungan kita apa saja di dunia ini kalau sudah meninggal selesai. Apalagi sudah kita di alam barzah. Ya, mendingan cepet-cepet lah Pak. Ini dunia sudah mau kiamat Pak. Repot ini Pak. Iya Ibu, dunia ini sudah mau kiamat Bu. Nabi aja 1400 tahun mengatakan akhir zaman sudah. Nabi nih Bu, Nabi Muhammad mengatakan ini zaman sudah akhir zaman. Itu 1400 tahun sampai sekarang. Berarti sudah dekat benar kiamat. Iya, mudah-mudahan selamat semuanya. Amin ya Rabbal. Ya sudah, kita masuk intinya saja. Kita bergembira karena mencintai Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya, cinta nggak kita dengan Nabi Muhammad SAW? Bapak cinta nggak Pak? Kok lemes jawabannya Pak? Kenapa Pak? Anda ngomong cinta dengan Muhammad takut sama istri? Wah repot ini. Bu, cinta nggak dengan Nabi Muhammad Bu? Saya mau tanya, jujur Bu ya. Cinta mana dengan suami Bu? Nabi Muhammad? Kalau saya curiga ini, cinta dengan Muhammad Bu? Ibu punya suami apa janda? Punya suami? Wah hebat. Hebat Pak. Lebih dari suami. Alhamdulillah. Berarti Pak, Anda nggak dicintai istri Anda. Anda bebas bisa kawin lagi dong. Nah, iya katanya lebih cinta dengan Muhammad SAW. Bener ya? Ukuran ya gini Bu. Ini Bu, kenapa kita diperintahkan untuk mencintai Nabi Muhammad lebih dari segalanya? Dan ukuran mencintai Nabi Muhammad ini lebih dari segalanya adalah menjadikan kita
menjadi kesempurnaan iman kita. Kalau Anda ingin sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cintai Nabi Muhammad di atas segala cinta-cinta kita yang ada di dunia, di atas idola-idola kita yang ada di dunia. Siapa yang merintah? Nabi Muhammad sendiri yang merintah kita untuk mencintai Nabi Muhammad lebih dari segala yang ada kita cintai di dunia ini. Mohon maaf, saya katakan, kalau ingin sempurna, cintai Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? La yu'minu ahadukum hatta akun ahab ilayya min walidihi wa waladihi wan nasu ajma'in. Belum sempurna, kata Nabi Muhammad ini, belum sempurna iman seseorang apabila cintanya kepadaku, kepada Nabi Muhammad, melebihi cintanya dia dengan bapaknya, dengan ayahnya. Sama ayah kita, orang tua kita ini Bu, cintanya harus lebih cinta dengan Muhammad. Padahal harus kita cintai orang tua kita sebagai tanda bakti kita kepada orang tua. Tetapi jangan sampai cintanya orang tua mengalahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa waladihi, kepada anak, apalagi anak. Iya, anak kita yang kita besarkan, iya, kita didik, kita cintai, kita berikan apa yang dia mau, apa yang dia pinginin. Cuman perintahnya Bu, supaya sempurna iman kita, maka cintai Nabi Muhammad di atas anak kita. Wan nasu ajmain, dan kepada siapapun manusia. Maksudnya Anda punya idola, misalkan kalau laki-laki, misalkan anak-anak muda ini idolanya pemain bola, wah saking idolanya sampai cinta dengan main bola. Kalau ibu-ibu idolanya artis, misalkan Ayu Ting Ting, iya Bu, yang nyanyi itu loh Bu, kemana di mana itu loh Bu, yang Anda cinta itu nyanyinya itu Bu, kemana di mana, bingung Bu, kemana di mana, kan susah itu Bu, mau kemana di mana, repot ini bahaya Bu. Sudah, jangan idolakan mereka, idolakan nomor satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak-anak muda, ya sudah, cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh Anda suka, ya sekedar suka saja, pemain bola kah atau apapun, sekedar saja, ya sekedar saja. Ibu suka misalkan nonton sinetron nih, orang apa, sinetron artis Korea, suka kan Bu? Ganteng-ganteng ya Bu, iya, sekedarnya saja, untuk sekedar hiburan saja, iya, nggak perlu kita idolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kenapa kita ini mencintai Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad mencintai kita. Hadirin, Ibu percaya nggak Nabi Muhammad cinta kepada kita? Bapak percaya nggak Pak? Apa buktinya? Anda tahu buktinya Nabi Muhammad cinta kepada kita? Apa Bu? Lu katanya Nabi Muhammad cinta kepada kita. Kan kita merasakan apa yang dicintai itu kan terasa. Anda misalkan dicintai suami, terasa nggak? Suami juga begitu, dicintai istrinya pasti merasa. Lah kan Anda mencintai Nabi Muhammad, Nabi Muhammad cinta kepada kita, Ibu merasa nggak dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bu, halo, kemana suaranya nih Bu? Jam berapa sih ini? Jam berapa? Masih sore Bu, iya, masih sore nih Bu. Besok hari apa? Hari Senin. Oh iya. Upacara bendera. Ya paling anak-anaknya ada ibu ikut upacara bendera ini. Iya, ibu di rumah masak Bu, sarapan besok kan begitu. Kan ini ributnya kita sarapan besok Bu, makanya santai aja Bu. Iya, santai, sabar dulu. Iya, saya nggak lama, 5 menit lagi selesai saya. Iya, nggak usah lama-lama, acara seperti ini nggak usah lama-lama Bu, nggak usah malam-malam maksudnya. Kalau malam-malam nanti kita ini capek di rumah, pulang ketiduran, nggak sholat subuh, betul nggak? Ini acara sunnah ini, gara-gara acara begini pulang kecapean, ya ketiduran sampai sholat subuhnya kebablas, kita bangunnya setengah 8, jam 7 pagi, godok semua. Sering godok nggak kita subuhnya Bu? Sering kesiangan nggak bangunnya Bu?
Oh, kalau ibu saya percaya. Kalau bapak-bapak ini, Pak jangan biasa godok Pak, jangan, ya jaga waktu sholat itu, apalagi waktu sholat subuh, ya. Makanya nggak usah malam-malam. 2 menit lagi ya Bu. Pak 2 menit lagi ya. Hah? 1 menit? Selesai ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Loh katanya 1 menit ya selesai. Makanya saya katakan tadi, kita ini merasa dicintai Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad cinta kepada kita? Ini dicontohkan Bu, di dunia ini Nabi Muhammad mencintai kita. Kita sering dengar ayat di Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Nah, saya ngomong terjemahkan azizun saja. Azizun alaihi ma anittum. Nabi yang merasa berat. Berat apa? Berat dengan penderitaan umatnya. Anda ini dipikir oleh Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad cinta kepada Anda. Gak mungkin orang gak mencintai, gak memikirkan penderitaan Bu. Anda mencintai suami Anda, pasti Anda memikir penderitaan suami Anda, kesusahan suami Anda. Suami juga begitu. Siapapun yang Anda cintai, pasti kita memikirkan keadaan yang dicintainya. Azizun alaihi ma anittum. Nabi ini yang berat memikirkan apa ini masalah kita. Kita yang punya banyak masalah ini juga dipikirkan oleh Nabi. Meskipun Nabi sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, masih dipikirkan Bu. Bahkan yang sakit pun, yang sakit misalkan, itu Nabi masih memikirkan kita. Kasihan Pak dengan sakit. Dan Nabi merasa sakit. Dan Nabi sendiri mengatakan, la yusagu min saukatin, la yusagu min saukatin illa wa ana ajidu alamaha. Tidaklah satu daripada umatku, ini Nabi Bu, karena saking cintanya kepada umatnya mengatakan, tidaklah satu daripada umatku yang apabila tertusuk duri kakinya, melainkan aku merasakan sakit daripada penderitaan umatku. Tertusuk duri kita, sakit kita, Nabi Muhammad merasa sakit. Jadi yang sekarang banyak utangnya, Nabi Muhammad juga puyeng Bu. Masalah kita ribet ini ya, ruwet kita ini, ruwet gak kita Bu? Ruwet Bu? Kelihatan sih wajah-wajah ini semua ini, tekanan semua ini ya. Coba los dulu Bu, ketawa-ketawa aja Bu. Iya, iya, auranya biar enak, biar positif Bu. Sebab kalau aura ini negatif Bu, yang ke depan ini kena semua Bu. Iya, aura ini bawa ini, sangat bawa ini ya, bahaya ini. Ya, jadi apapun penderitaan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini merasakan Bu. Nabi Muhammad kasihan kepada kita semua ini, apalagi umat akhir zaman. Masya Allah, banyak problem, banyak masalah, hajat-hajat kita belum dikabulkan oleh Allah. Punya hajat gak kita? Bukan punya lagi, banyak kan? Banyak gak hajat kita? Wah, hajat kita banyak Pak. Yang pingin, pingin punya mobil, banyak kan pingin punya mobil, pingin punya motor baru, pingin gak Pak? Pingin punya mobil baru Bu, pingin punya rumah baru, semuanya pingin. Yang penting suami gak baru gitu Bu ya. Ini Nabi Muhammad SAW memikirkan kita hadirin. Dan Nabi Muhammad SAW harisun, ya, azizun alaihi ma anittum harisun. Nabi Muhammad ini haris, tahu haris Bu? Menginginkan kita selamat. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum. Nabi Muhammad ini pingin kalian, Anda umat manusia, umat Nabi Muhammad pingin selamat. Selamat apa? Selamat daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina raufur rahim. Dan dengan orang mukmin, Nabi ini selalu berkasih sayang, sangat cinta, sangat sayang, sangat kasih kepada kita semuanya. Biar kita tahu Bu, supaya tahu kadar kita mencintai Muhammad, ukuran kita ini kenapa? Jangan sampai Nabi Muhammad cinta kepada kita
kita cintanya biasa-biasa saja, maka itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Benar enggak? Ya, jangan dikecewakan cinta Nabi Muhammad kepada kita. Ayo tambah cinta dengan Nabi Muhammad dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad, taati Nabi Muhammad dan ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat enggak kita, Bu? Pak, salawat enggak, Pak? Berapa kali, Bu? Ibu salawat satu hari berapa kali? Jujur. Berapa? 1000. Masya Allah, banyak banget, Bu. Oh, salawat Jibril, maksudnya begitu. Iya. Bebas lah, yang penting salawat ya. Salawat kita ini minimal 5 kali dalam sehari. Waktunya apa? Waktu sholat. Dan kalau bisa ditambah, perbanyak salawat kepada Muhammad SAW. Kenapa? Kalau Anda banyak bersolawat ya, keruwetan kita, kesumpekan kita, hajat kita yang lama, insya Allah berkat solawat ini akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin di sini nih, ya, banyak tanggungan. Banyak tanggungan nggak kita? Uang kita banyak apa dikit di bank? Pingin uang banyak, pingin rezeki yang lancar, yang luas untuk ibadah kepada Allah. Jangan pingin rezeki yang nggak Bu, dipakai rezeki yang nggak bukan ya. Berdoa kepada Allah rezekinya ya benar untuk hidup kita dan untuk ibadah kita. Ya Bu, Pak. Makanya kalau pingin Anda yang punya hajat lama tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak sholawat. Siapa yang merintah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Man asyurat alaihi hajah. Barang siapa yang hajatnya lama lambat, mulai setahun kemarin, 2 tahun kemarin, belum juga dikabulkan oleh Allah. Artinya apa? Lama hajat kita ini dikabulkan oleh Allah. Man asyurat alaihi hajah falyaksir alaihi as-shalah alaihi. Hendaklah perbanyak salawat kepadaku. Ini perintah Nabi. Fa inna salatan alayya taksiful humum wal kuruf wa takthirul hajah wa taksirul arzak wa takdi hajah. Sebab salawatmu kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, menghilangkan rasa sumpek, rasa gelisah, rasa galau, dan akan memperbanyak akan memperbanyak rezeki kita, watak di hajat, dan akan mengabulkan hajat. Maka perbanyak sholawat, Bu. Yang lama anaknya jomblo, Bu, punya anak gadis kita, Bu, ya, belum ada yang meminang, misalkan jodohnya lama, perbanyak sholawat. Laki-laki juga itu, ya, cowok-cowok kita ini, pemuda-pemuda yang kawin gak laku-laku ini, bujang lapuk, ya, duda ada banyak, duda sini, janda banyak. Pingin kawin lagi gak? Pingin janda jodoh lagi gak? Hah? Sholawati. Maka kalau kepingin hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajat kita yang lama gak dikabulkan, rezeki kita pingin banyak berkah, banyak sholawat kepada Muhammad SAW. Maka pas di tempat ini ada majelis sholawat. Iya, ini sambungan kita kepada Allah, kepada Muhammad. Ini sambungan, Bu. Majelis seperti ini sambungan. Sambungan kemana? Nyambung hati kita kepada Allah, nyambung kepada Muhammad SAW. Saya tanya, nyambung gak kita ini? Pak, nyambung gak, Pak? Bener nyambung, Bu? Nyambung kemana? Saya pikir nyambung kemana, Bu? Saya yakin kita ini yang hadir di sini nyambung. Hati kita nyambung gak? Yang penting hati kita nyambung gak? Tetapi kalau gak nyambung, nah, ada jalan untuk supaya kita nyambung kepada Allah, kepada Muhammad SAW. Ini kata ulama, Bu. Kalau kita duduk di majelis ini misalkan gak nyambung, tambah sumpek kita, tambah gelisah, kaki kita sudah kesemutan, itu gak nyambung, Bu. Kalau nyambung itu semangat terus, Bu. Kayak Anda lihat sinetron 2 jam itu melek terus matanya, Bu. Ya, apalagi sinetronnya pas mau maghrib itu. Iya,
Saking senengnya sinetron adzan maghrib ya, nggak dimatiin televisinya. Iya, nanggung ini, masih bagus-bagusnya ini. Ini memang luar biasa kita ini. Nanti ketika iklan langsung kita lari, wudhu. Kan begitu kita ini. Iya, wudhu cepet-cepetan, nggak tumain, nggak khusyuk wudhunya, nggak tutmain. Tahu-tahu keluar lagi, iklan selesai, sinetron lagi jalan. Nggak sholat dulu, nahan wudhu dulu. Nonton sinetron lagi, sampai iklan lagi, masuk lagi kita sholat. Sholatnya nggak khusyuk. Kita tadi terbayang apa yang kita tonton, apa yang kita saksikan. Kira-kira begitu nggak kita, Bu? Iya. Berarti Anda ini nggak nyambung. Kalau nyambung nggak begini, Bu. Wah, iya. Meskipun besok hari Senin upacara, urusan besok lah. Yang penting majelis ini hadir, karena majelis ini majelis penuh berkah. Apalagi yang disebut nama Nabi Muhammad SAW. Mulut kita selalu bersolawat kepada Muhammad. Yang kita sebut nama Allah Jalla Jalaluh, pasti nyambung, Bu. Kalau sudah nyambung orang, Bu, kayak telepon sama pacar itu loh, Bu. Kan pernah pacaran, Bu? Iya, Pak, pernah pacaran nggak? Teleponan sampai HP ini 2 jam sampai lowbat itu, Bu. Saking nyambungnya kita ini ya, saking senengnya, nggak capek itu. Padahal telinga panas. Kenapa? Karena kita nyambung apa yang kita cintai. Hati kita ini nyambung banget. Maka kata ulama, supaya kita nyambung terus, bukan hanya di majelis ini, bukan hanya di satu tempat saja, dimanapun, supaya kita nyambung kepada Allah, nyambung kepada Muhammad SAW. Maka kata ulama, utlub galbaka fi salasatil mawadi', cari sambungan hatimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di 3 tempat. Kalau Anda ingin nyambung kepada Allah, cari 3 tempat ini agar Anda bisa nyambung kepada Nabi Muhammad, utamanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, indah tilawatil Quran. Ketika kita dibacakan Quran, tadi Ustadz siapa tadi namanya? Bongsang, nyambung nggak kita, Bu, kepada Allah? Dibacakan Quran kita nyambung nggak tadi? Jangan-jangan kita dibacakan Quran malah gelisah kita. Ini qori lama banget, nggak selesai-selesai. Ya kan, udah ketahuan udah. Ngaku ya? Subhanallah, Masya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau sudah dibenarkan Quran, kita tambah gelisah, tambah sumpek, badan rasanya capek semua, pegel semua. Ada nggak? Tenang, nanti saya kasih jalan. Jujur saja nggak apa-apa. Kalau dibacakan Quran tambah gelisah kita, tambah ruwet kita, istilahnya, Bu, kaki tambah cekot-cekot ya. Pinggang rasanya sudah mau putus ya. Mata sudah nggak kuat, Bu, nahan mata ini, ngantuk ya. Perut tambah lapar dengan Quran ini yang baca lama banget. Panjang banget ayat Qurannya yang dibacakan. Kalau itu nggak nyambung nggak apa-apa, Bu. Masih nggak apa-apa, Bu. Ayo cari ke tempat yang kedua. Apa itu? Indah majalisud dzikir. Cari sambungan hatimu kepada Allah, kepada Muhammad. Indah majlisud dzikir. Seperti ini, Bu. Kita dzikiran, sholawatan. Iya, dengar hadroh tadi, Bu, sholawatan. Enak nggak, Bu? Merdu nggak? Tapi kadang-kadang kita ini kalau majelis baru yang ceramah 10 menit udah gelisah kita. Baru baca Sirah Nabawi, baca berjanji sebentar udah garuk-garuk aja kita, Bu. Iya, ada kayak gelisah begitu. Berarti gak nyambung kita, Bu. Dibacakan sholawat kepada Nabi, tambah gelisah kita. Ini gak nyambung kita, Bu. Iya. Majelis, ayo ikut majelis, ada peringatan Maulid Nabi di tempat Ustadz Ahmad Novel. Tahun depan kan ada, Ustadz. Ada nggak gitu? Saya capek, Ustadz, tadi mulai pagi saya ada kesibukan.
Jadi mata saya ngantuk ini, daripada saya nggak khusyuk, ini alasan Bu ya. Daripada saya nggak khusyuk di majelis, mendingan saya nggak ikut kirim salam saja kepada Ustadz Ahmad Novel. Iya, ketemu tetangga kita misalkan Bu, sampai bubar Ibu ya, bubar kita ini, tetangga kita yang tadi alasan nggak tidur ternyata Bu. Ada nggak? Hadir nggak di sini? Ada orangnya. Biasanya begitu, diajak tetangga kita ini, sudah jalan dulu, nanti saya nyusul. Ditunggu sampai majelis bubar, masih santai di rumah. Ada nggak di sini? Berarti nggak nyambung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang di majelis ini, yang sudah gelisah ini, pingin balik cepet. Saya tahu Anda pingin balik cepet ini, makanya saya lama-lamain dah sekalian dah, biar kapok sekali ya. Iya, biar dah, nggak apa-apa, tenang aja Ustadz, saya ikhlas ini. Yang penting pulang bawa berkat, ya. Loh iya Bu, kalau nggak dikasih berkat, ya minta saya Bu. Saya buka mobil saya, kan begitu. Bergurau Ustadz, santai saja, jangan diambil hati. Iya, santai saja, jangan tersinggung Ustadz. Memang begitu katanya ya. Aduh capek, saya minum dulu boleh Bu ya? Boleh. Wah panitianya ini belum dibuka lagi nih. Ini berarti nggak ikhlas nih panitianya Bu. Cuma buat pajangan saja. Oh boleh sekarang minum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh 2 kali tadi Bu ya? Mesti 3 kali Bu, sunnah Bu. Saya haus wajar Bu. Kan saya yang ngomong Bu. Anda yang dengar haus, saya heran. Lah saya yang bicara mulai tadi ya, 1 jam saya ngomong ini, baru minum diprotes saya. Masya Allah, orang mana sih Anda ini? Manusia tak bukan ini? Majelis ini, ya, kalau kepingin nyambung, ya, datang majelis ini, rutin istiqomah, supaya apa? Supaya kita nyambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Muhammad SAW. Itu Beb, majelis ya sudah begitu Beb. Lo maunya gimana majelis? Paling majelis baca sholawat, ceramah ya itu saja. Terus mau bagaimana majelis ini? Ada artis yang naik di sini maksudnya? Ya bukan majelis ini Bu, majelis karaoke namanya. Majelis seperti ini, ada hadroh, ada kiai datang ngasih ceramah, ada bacaan Quran, supaya kita nyambung kepada Allah. Kita ini jujur, nyambung nggak dengan majelis ini? Setiap apa nih acaranya Ustaz? Malam Senin kita datang nggak di majelis ini? Jangan bohong loh, ini ada ustadznya nih. Saya yakin kalau malam Senin ya datang Anda. Datang, cuman kadang banyak nggak datangnya. Bener nggak? Oh masih ada malam Senin lagi Beb. Malam Senin lagi anak Ustadz masih ada Ustadz. Sekarang saya udur, banyak udurnya kita ini Bu. Udurnya nggak jelas, tanpa sebab kita ini. Udurnya dibikin, apalagi gerimis sedikit gitu ya. Males kita keluar rumah Bu. Coba di sini misalkan Bu. Siapa yang datang majelis setiap malam Senin istiqomah, khusus bagi ibu-ibu akan diberikan hadiah mesin cuci. Datang nggak kita Bu? Terus siapa mau ngasih mesin cuci Bu? Bangkrut ustaznya Bu. Mendingan dia bikin majelis ada. Bapak begitu kan? Padahal pahalanya luar biasa ini. Cuman kita nggak tahu, maka kita nggak nyambung. Coba kalau dikasih dunia, ya udahlah. 1 orang misalkan semuanya yang hadir dikasih duit 100.000, waduh datang semua kita. Tendanya kurang ini, sampai belakang saya mungkin 1 perumahan ini, iya. Oh uang 100 datang ke majelis. Jadi bukan urusannya majelis ini, bukan lillah, ya.
untuk urusan dunia, maka ini gak nyambung kita dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Gak apa-apa Bu, misalkan baca Quran tambah sumpek. Kan kita ini kadang baca dengar Quran ini ya sumpek, tapi giliran dengar lagu-lagu, wah, dengar lagu-lagu bait per bait kita ini nyimak bener, tambah nikmat lagunya itu ya, refnya tambah enak, kita ini sampai apa itu terlena. Tapi dibacakan Quran tambah sumpek. Ya Bu, ya Pak, insya Allah mudah-mudahan malam hari ini hati kita nyambung kepada Allah, nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, senang mendengarkan acara baca Al-Quran dan senang hadir di majelis. Supaya apa? Supaya nyambung hati kita kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir di mana? Indah khalwah, ini kata ulama. Ketika kalau Anda sudah gak nyambung baca Quran, waduh ini penyakit ini. Di majelis gelisah, kadang malas datang. Maka indah khalwah, ketika kita sendiri di dalam kamar kita, iya, nyambung gak kepada Allah, nyambung gak dengan Nabi Muhammad SAW, kita tafakur akan kebesaran Allah, nyambung gak kita? Waduh Beb, kalau sendiri tambah gelisah Beb, stres saya kalau sendiri Beb, iya kan? Sendiri tapi bukan yang dipikirkan Allah, yang dipikirkan bukan Nabi Muhammad, yang dibawa HP. Sering nggak kita ini sendirian kita main HP ya, dibuka semua aplikasi semua ya, 2 jam 3 jam kuat kita duduk. Berarti kita ini gak nyambung Pak, gak nyambung kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Maka kata ulama wajib bagi kita fas'alillah an yamunu bihi ilaika galben. Maka tugas kita yang gak nyambung tadi, dibacakan Quran gak nyambung, majelis males, di majelis juga capek kita, bosen, gelisah, di dalam khalwah sendiri tambah bingung kita, tambah stres. Maka minta kepada Allah apa? Minta supaya diberikan hati. Minta ya Allah berikan hati ya Allah, agar saya nyambung kepadamu ya Allah, nyambung kepada nabimu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Fa innahu la galbalak, karena kalian tidak punya hati. Berarti yang nggak nyambungin nggak punya hati. Ya Bu. Jadi kalau nggak nyambung ini hati Anda nggak punya ini Bu, nggak punya hati, nggak tahu hati Anda di mana itu. Mungkin hati Anda taruh di mana, ya pikiran kita di mana, maka percuma kita datang, nggak dapat pahala, iya, nggak dapat berkah, cuma dapat capeknya saja, seneng-senengnya saja, iya kan? Percuma, habaan mansuro, seperti debu yang ditiup, begitu Bu. Tapi saya yakin insya Allah semuanya yang hadir di sini, ya, bapak-bapak, terutamanya ibu-ibu, semuanya mudah-mudahan nyambung kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Masih semangat nggak ini? Ini tadi saya masih cerita Nabi Muhammad di dunia, belum di akhirat. Masih perlu waktu 1,5 jam lagi. Sanggup nggak? Tapi prinsip saya begini. Anda misalkan, udah kecapean, Anda bubar, silakan bubar. Saya nggak butuh dah. Biar saya sendiri yang bicara di sini sampai meskipun nggak ada orang nggak apa-apa Bu. Biasa saya itu Bu, ya. Lo nggak ada mustaminya Beb, bubar, silahkan bubar. Nggak apa-apa. Yang penting Ustaz Novel aja nggak bubar gitu aja. Ustaznya jangan bubar Bu, Ustaznya bubar bahaya ini Bu, ya. Lanjut ya ini. Terus. Jam berapa sih? Apa? 12 kurang 15. Insya Allah kita sampai jam 12. Ya. Insya Allah bisa kurang bisa lebih ya. Tergantung Anda, saya ngikutin irama Anda aja. Kalau Anda iramanya slow, saya slow. Tapi semangat, tambah semangat saya Bu. Iya. Itu Nabi Muhammad di dunia memikirkan kita, mencintai kita. Bagaimana di akhirat? Nah,
Dunia ini sementara Bu, Pak. Kita nggak lama di dunia ini. Paling usia kita 60, 63. Nabi Muhammad nomor 63. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq usianya 63. Sayyidina Umar Ibn Khattab juga meninggalnya dibunuh ketika umur 63. Sayyidina Utsman yang agak panjang 82 tahun meninggal Bu. Imam Ali 63 tahun. Jadi kalau ingin panjang umur bapak ini atau ibu yang punya anak laki-laki, namain Utsman saja biar panjang umur. Loh iya. Loh, orang-orang dulu Bu, ya aulia-aulia dulu nggak ada yang panjang umurnya Bu. Imam Nawawi saja ada yang mengatakan cuma berapa 42 tahun atau 46 tahun meninggal. Imam Nawawi Bu, luar biasa, imam besar. Iya, makanya kalau punya nama Nawawi bahaya itu. Ada yang punya nama Nawawi di sini? Ada? Tiap hari harus minta panjang umur pada Allah ini. Iya, kalau yang namanya itu wah, diganti saja. Barangkali yang punya nama Nawawi ya diganti saja namanya Utsman saja. Barangkali panjang umur seperti Sayyidina Utsman. Tidak lama Bu, di dunia ini sebentar saja. Nanti kita akan menuju yang pertama, pintu yang kita tuju adalah pintu kematian. Pintu kuburan, karena pintu kuburan ini awal mula perjalanan kita sampai ke akhirat. Dan perjalanan ini masih panjang. Anda yang meninggal ini masih Allah taruh di alam barzah, belum akhirat, masih lama, masih nunggu nanti sampai yaumil qiyamah. Mulai zaman Nabi Adam berapa triliun manusia yang sekarang meninggal, yang dulu meninggal, sampai sekarang masih di alam barzah, masih menunggu Allah kiamatkan dunia, baru kita dibangkitkan lagi. Jadi alam akhirat ini panjang Bu. Mudah-mudahan kita mati semua dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal kita dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda nanti diceritakan, ini bukan dongeng ya. Mohon maaf, saya nggak dongeng. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diceritakan bagaimana nanti ketika Allah Subhanahu wa taala setelah mengkiamatkan dunia, membangkitkan kita semua, ya, para manusia-manusia, para makhluknya Allah maupun semuanya binatang pun semua dibangkitkan kembali, yang meninggal semuanya, mulai zaman Nabi Adam sampai yaumil qiyamah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkan di mana? Dikumpulkan di padang mahsyar. Ini bukan dongeng ya Bu ya. Dan kita nanti pasti akan hidup, akan menjumpai, kita akan tinggal di padang mahsyar ini Bu. Dan ketahuilah bahwa padang mahsyar ini bukan setahun, 2 tahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, tetapi alam mahsyar ini ada yang mengatakan 50.000 tahun, ada yang mengatakan 5.000 tahun. Dan perlu diketahui, satu hari hitungan ukuran hari di akhirat itu satu harinya sama dengan 500 tahun ukuran akhirat. Anda akan hidup di sana 5.000 tahun. Dan mohon maaf, itu padang mahsyar itu katanya luasnya seperti langit dan bumi, saking luasnya. Tapi seluas itu, ya, sepanjang itu tidak bisa menampung penduduk dunia ini, bumi ini. Karena apa? Saking banyaknya, mulai zaman Nabi Adam sampai yaumil qiyamah, berapa ribu triliun, berapa ratus triliun manusia yang kumpul di padang mahsyar. Dan dikatakan orang yang beruntung ketika di padang mahsyar bisa kakinya menginjak tanah mahsyar. Ada yang mengatakan begitu. Ya, tetapi jangan lupa, mungkin manusia bisa menginjak kakinya di padang mahsyar, tetapi di pundaknya tadi ada manusia bertumpuk, di atas lagi bertumpuk manusia. Karena apa? Karena padang mahsyar terbatas tempatnya, terlalu banyak manusianya, maka bertumpuk-tumpuk seperti itu. Dan itu dibiarkan oleh Allah selama 5.000 tahun. Ada yang tanya, ya Rasul, terus posisi matahari bagaimana? Nabi mengatakan, matahari nanti itu nanti seperti kata Nabi, dira'atul mil. Dira'atul mil itu gak ada bahasa yang tepat yang bisa memanai berapa dira'atul mil. Ada yang mengatakan 1 mil matahari itu di atas kita ketika di mahsyar, 1 mil. Ada yang mengatakan dira'atul mil
sepanjang kuku kita. Panas nggak Bu? Melepuh nggak kita? Melepuh Bu. Meleleh. Kita aja jam 12 siang coba berdiri di sini besok. Jam 12 siang, jam 1 siang, panasnya itu luar biasa. Iya. Dan karena panasnya keringat kita ini sampai ada yang mengatakan di atas mata kaki, betis kita, dan kata Imam Ali sampai nanti keringat kita ini di bawahnya hidung, tenggelam dalam keringat kita. Itu manusia seperti ombak begitu. Itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan saking kerasnya, saking pedihnya, saking susahnya, orang-orang kafir yang enggak percaya Allah mengatakan, "Ya Rabb, unggulna fi hadzal makan walau dakhalan nar." Ya Allah, keluarkan saya dari tempat ini meskipun saya harus masuk neraka. Padahal neraka lebih keras lagi, sadid, lebih jahat lagi. Tapi berhubung orang kafir nggak ngerti, saking pedihnya di mahsyar ini mohon kepada Allah supaya dikeluarkan dari tempat ini. Karena apa? Saking dahsyatnya, kerasnya di padang mahsyar. Itu dibiarkan kita Pak hidup di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Saya singkat saja. Saya tahu ini udah pengen cepet nih. Iya. Saya janjikan 12 tadi. Iya. Akhirnya Allah takdirkan kumpulkan orang-orang yang kekasih-kasih Allah, wali-walinya Allah. Mungkin waktu itu ya wali-walinya Allah itu digerakkan hatinya oleh Allah, berkumpul semuanya, dan mereka setelah berkumpul mengatakan, ini peristiwa padang mahsyar ini bisa selesai kalau yang berdoa atau yang memohon orang yang dikasih Allah, dicintai Allah. Maka berbondong-bondong orang, para solihin, para syuhada, ya, para ulama, para kekasih-kekasihnya Allah, wali-walinya Allah, berangkat mereka, ya, berbondong-bondong supaya ini mahsyar selesai, supaya penderitaan selesai. Berbondong-bondong kemana? Ke Abul Basar. Tahu Abul Basar Bu? Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita. Kita kan dari cucunya Nabi Adam, benar nggak? Kita ini keturunan Nabi Adam, betul nggak? Bukan turunan monyet, bukan. Itu ada itu teori yang katanya manusia dari dari monyet, ya, tegak gini jadi manusia. Kalau saya nggak mau Bu, saya turunan Nabi Adam, ya Bu. Tapi terserah Anda, kalau mau turunan monyet silakan. Kumpul Pak, langsung ke Abul Basar. Singkatnya, ketemu Nabi Adam. Maka mereka memohon syafaat kepada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Nafsi nafsi idhabu ila ghairik al-yawm ghadabullah la yaghdab qablahu mislahu wa la yaghdab ba'dahu mislahu. Apa kata Nabi Adam? Sendiri-sendiri, tanggung sendiri. Idhabu ila ghairik, kalian pergi ke tempat yang lain, jangan minta kepada saya. Ini hari Allah Subhanahu wa taala marah, dan belum pernah Allah marah sebelum seperti ini, dan belum pernah marah seperti setelah ini. Artinya apa? Hari itu Allah Subhanahu wa taala sangat marah kepada manusia. Maka Nabi Adam tidak bertanggung jawab pada nenek moyang kita. Maka mereka, para aulia, para orang-orang sholihin, sia-sia Bu. Kembali mencari Nabi, ketemu Nabi Musa, sama jawabannya. Nabi Ibrahim, sama. Semua Nabi yang dimintain sama. Idhabu ila ghairik nafsi nafsi. Maka ketika ketemu dengan Nabi Isa, nah terakhir Nabi Isa, Ruhullah, Nabi Isa mengatakan jangan minta kepada saya, itu temuin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bu, supaya kita tahu cintanya Nabi Muhammad kepada kita bukan hanya di dunia saja, sampai di akhirat kita. Maka mereka langsung berbondong-bondong menjumpai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka mengutarakan, ya Nabi, ya Rasul, ya Muhammad, tolong kami selesaikan mahsyar. Kami nggak kuat di mahsyar. Sudah 5.000 tahun, ada mata 50.000 tahun. Allah Subhanahu wa taala marah kepada semua manusia. Apa jawabannya Muhammad? Sama, nafsi-nafsi. Tidak. Nabi Muhammad mengatakan analaha. Saya berserta kalian, saya yang akan menyelamatkan kalian. Maka sudi Nabi Muhammad sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, memohon kepada Allah. Sujud Nabi Muhammad ini Bu. Karena apa? Demi kita semuanya. Maka ketika ditanya, ya Rasul, apa pujian apa ketika engkau sujud kepada Allah? Apa jawaban Nabi? Saya belum tahu, saya nunggu ilham nanti. Apa yang saya pujikan belum tahu sekarang. Ini sahabat tanya waktu itu. Maka
Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad sujud, turun rahmat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sultitak, saffa musaffa, wa qul yasma' li qaulik. Ya Muhammad, angkat kepalamu, minta kepadaku dan berikan pertolongan kepada siapa saja yang kamu tolong, dan sekarang omonganmu kami dengar. Istilahnya apa? Nabi Muhammad minta apa saja dituruti Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaan Nabi Muhammad? Apakah minta Nabi Muhammad sendiri yang selamat, keluarganya selamat? Tidak. Nabi Muhammad, ummati ummati ya Rob. Maka berkat syafaat Nabi Muhammad, mahsyar selesai. Apa selesai itu, Bu? Belum, masih lama kita. Mahsyar benar selesai. Iya, yang panas tadi, yang luar biasa. Apalah, Bu? Hari perhitungan, yaumul hisab. Nanti di timbangan, di mizan kita ini, ya, dihitung amal baik buruk kita ini. Jangan-jangan mohon maaf karena terlalu banyak kita ini di dunia maksiat. Panjang, Pak, urusan catatan ini, Pak. Apalagi yang banyak ngomong, cerewet-cerewet ini, Bu. Ya, makanya jangan banyak ngomong. Supaya apa? Supaya nggak banyak catatan kita ini. Kenapa? Setiap bicara apa saja, mau yang manfaat, apalagi yang manfaat, dicatat. Apalagi nak bicara yang porno, yang bicara yang, masya Allah, naudzubillah. Ma yalfidu min gaulin illa ladai raqibun atid, katanya Nabi Muhammad. Tidak satu bicara kita yang keluar daripada mulut kita, perkataan kita, melainkan dicatat oleh malaikat raqib atid. Hati-hati. Jangan banyak ngomong, Bu. Pak, hei. Ibu-ibu ini biasanya ibu pagi-pagi sudah namimah, Bu, kita. Naudzubillah. Ada nggak sini? Belanja-belanja gunjing orang. Ada nggak? Udah, jangan, Bu. Kalau Anda cinta dengan Muhammad, ingin dicintai Muhammad, supaya selamat kita nanti dihisab dan catatan kita nggak banyak, jangan banyak ngomong. Mendingan zikir, sholawat, itu yang penting. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, kata Nabi Muhammad, Allah ini menciptakan kendaraan dari cahaya. Kendaraan untuk apa? Untuk menuju ke surga. Dan kendaraan untuk siapa? Untuk para anbiya wal mursalin. 124.000 nabi, 313 rasul, itu akan mengendarai kendaraan daripada cahaya yang Allah. Mimbar kayak begitu, Bu, kayak kendaraan begini, Bu, tapi dari cahaya Allah. Itu nabi sudah duduk semua. Para nabi-nabi sudah duduk semua. Nunggu. Tapi waktu itu gak jalan-jalan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad belum duduk di mimbar. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad duduk di mimbar itu, maka mereka akan berjalan. Karena Nabi Muhammad ini yang pertama akan masuk surga bersama umatnya. Apa kata Nabi Muhammad? Kulluhum yajlisuna 'alaiha ghaira mimbari la ajlisu 'alai muhafadatan an yub'asa ilal jannah wa yudraku ummati fil hisab. Saya, kata Nabi Muhammad, semua para nabi duduk di mimbarnya ghaira mimbari, kecuali mimbar saya masih kosong. La ajlisu 'alai, saya tidak duduk, saya tunggu di depan pintu surga. Wa yudraku ummati bil hisab. Saya khawatir umat saya ini masih lama ketika dihisab. Nabi Muhammad yang masuk surga dulu, Bu. Pak, nunggu kita dulu. Hisab kita ini terlalu lama, ditunggu. Supaya apa? Supaya selamat kita. Ini Allah Subhanahu wa taala menyaksikan Nabi Muhammad begitu, maka tanya lagi pada Allah. Padahal Allah sudah ngasih macam-macam kepada Nabi Muhammad. Syafaat yang besar, syafaatul uzma. Tapi Nabi Muhammad ditanya, melihat Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala heran. Ya Muhammad, mada turid an asal min ummatik. Apalagi ya Muhammad yang akan aku berikan kepada umatmu, padahal kan sudah aku berikan semua. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ya Allah, la azzi hisabuhum. Ya Allah, jangan perpanjang hisabnya umat-umatku, ya Allah. Maka Allah memberikan syafaat. Ketika itu juga hisab ini, Pak, bubar, Pak. Mungkin insya Allah ya, umat Nabi Muhammad ini ya masuk surga bila hisab. Tidak dihisab, kita langsung masuk surga. Amin ya Rabbal. Nabi Muhammad, Bu. Mohon maaf ya. Mungkin di antara kita mudah-mudahan selamat. Bukan di antara kita. Mungkin ada manusia yang masuk neraka. Itu Nabi Muhammad gak masuk surga dulu. Iya, Nabi Muhammad turun ke neraka, diambil satu persatu. Semuanya diambil satu persatu. Maka malaikat Zabani, ya malaikat Malik ini protes kepada Muhammad. Ya Muhammad, ya, tidak kamu tinggalkan satu daripada umatmu.
min ghadabi min bakiyah, min ghadabillah, min ghadabi min bakiyah, daripada marahnya Allah, daripada tempat neraka ini kamu ambil semuanya, kamu selamatkan semuanya. Diprotes, Bu. Kenapa? Karena semua yang berdosa nanti, mungkin ada di antara kita, mudah-mudahan kita ya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dimasukkan surga sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat siapa? Berkat cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Bahkan Allah pernah menawari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa itu di surat Wadduha itu? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Aku akan berikan wahai Muhammad supaya kamu ridho, apa yang kamu mau, yang kamu minta, supaya kamu ridho, supaya kamu senang, Allah akan berikan. Mau gunung itu, gunung Uhud ya, di Mekah sana mau jadi emas, Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak. Idan wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Tidak ya Allah, kata Nabi Muhammad, saya belum puas, saya belum ridho apabila satu dari umatku masuk nerakanya Allah. Belum puas Nabi Muhammad, belum ridho. Maka Nabi Muhammad SAW mencintai kita. Dengan cintanya Muhammad, kita semuanya akan selamat sampai masuk ke pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Pas jam 12 Ustaz. Pas ya? Wah ini ya. Tapi masih satu jam lagi dah. Terakhir Bu, ya, terakhir, ya, ayo melalui tempat ini Bu, majelis ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar maupun dosa kecil, mudah-mudahan Allah hapus, diganti pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan tubuh kita berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat sakitnya, diberikan afiah kesehatan oleh Allah berkat kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya Allah panjangkan umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hati kita malam hari ini kurang lurus, niat kita kurang lurus, hati kita yang kotor, berkah Nabi Muhammad SAW Allah bersihkan hati kita daripada penyakit hati. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan orang tua kita semua yang meninggal, yang di alam barzah, di dalam bumi, mudah-mudahan Allah juga ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya. Amin ya Rabbal. Dan kita doakan mudah-mudahan ya ini milad ulang tahun ini, mudah-mudahan majelis ini tambah jaya, tambah istiqomah terus menerus, kita bisa hadir di sini istiqomah sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Wabil khusus kita doakan Ustadz Novel, Ahmad Novel dan para kiai kita semua yang hadir, para habaib, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur supaya kita dapat mengambil keberkahan dari mereka semuanya. Amin ya Rabbal. Dan kita munajat kepada Allah, mudah-mudahan yang rezekinya malam ini sempit, Allah lapangkan, Allah luaskan rezeki kita yang banyak, yang manfaat, yang barokah berkat Nabi Muhammad SAW. Dan yang belum kawin ya mudah-mudahan ya laki-laki maupun perempuan Allah datangkan jodohnya yang soleh wa solihah. Amin ya Rabbal. Berkah Nabi Muhammad SAW. Dan yang sudah kawin, yang sudah menikah, yang sudah berumah tangga, mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal. Turunan kita, anak-anak kita menjadi anak yang soleh wassolihah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah selamatkan anak kita daripada maksiat, daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan ya Rabb ya Arhamar Rahimin, bijahi Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah bijahi Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan semuanya insya Allah masuk surga. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
masuk surga bersama orang tua kita, bersama keluarga kita, bersama orang-orang yang kita cintai semua, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga bersama para guru-guru kita, para masyayikh kita, para habaib, para kiai kita, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting kita mengetuk pintu rahmatnya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma fir ummata Muhammad. Allahumma ajbur ummata Muhammad. Allahumma jal jam'ana hadha jam'al marhumah wa tafarrugan bihi tafarrugan ma'sumah. Wala taj'al fina wala ma'na sakiyan wala mahruda birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Mahdubi alaihim waladhdallin. Amin. Rabbi firli wali walidayya. Amin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahan dan kurang sopan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Umar bin Salim Al-Haddad. Terima kasih Abah, syukron katsiran. Kita doakan juga semoga guru kita senantiasa Allah memberikan sehat afiat, panjang umur hingga keberkahannya dapat mengalir kepada kita semua. Acara demi acara telah berjalan. Mari sama-sama kita tutup malam hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai mandu acara pamit undur diri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah